Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Halo semuanya, kami mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Angkatan 2023. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Dr. Fitriati, SEMM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Manajemen Persediaan. Sebelum kami masuk ke penjelasan berikut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Ramadhani dengan NIM C1B023039 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1 akan menjelaskan materi tentang definisi dari manajemen persediaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melati Humaira dengan NIM C1B023116. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang manajemen persediaan dan kebijakan perusahaan, serta materi keuntungan memiliki persediaan yang cukup. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Rahma Aulia dengan NIM C1B023033 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sebagai pemateri ketiga menjelaskan tentang materi Model Economic Order Quantity atau EOQ serta rumusnya dan menjelaskan variabel dan asumsi dalam EOQ. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Nabila Putri dengan NIM C1B023112 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan materi tentang safety stock dan reorder point dan juga materi permasalahan dan solusi dalam bidang manajemen persediaan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Revalisa dengan NIM C1B023014 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi pada pendekatan eksternal dan pengaruh manajemen persediaan yang optimal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM C1B023027 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 menjelaskan tentang contoh-contoh soal dan hubungan antara EOQ, ROP, dan safety stock. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai definisi dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai definisi manajemen persediaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan dan kebijakan perusahaan. Secara umum, persediaan mencakup 3 bidang, yaitu persediaan dalam bentuk barang mentah, persediaan dalam bentuk barang setengah jadi, dan persediaan dalam bentuk barang jadi. Yang pertama yaitu ada persediaan dalam bentuk barang mentah. Ini adalah bahan dasar utama yang akan digunakan dalam proses produksi. Contohnya, kayu untuk membuat meja. Selanjutnya yaitu ada persediaan dalam bentuk barang setengah jadi. Ini berupa produk yang masih dalam proses produksi dan belum menjadi produk akhir. Contohnya, kayu yang sudah dipotong-potong sesuai ukuran untuk membuat meja. Yang ketiga ada persediaan dalam bentuk barang jadi. Ini adalah produk akhir yang sudah siap dijual. Contohnya adalah meja yang sudah jadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai keuntungan memiliki persediaan yang cukup. Perlu diingat, ketika perusahaan memiliki persediaan yang terlalu banyak, itu dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi. Sebaliknya, jika persediaan terlalu sedikit, perusahaan tersebut berisiko kehabisan stok dan dapat kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup. Berikut ini adalah penjelasan keuntungan memiliki persediaan yang cukup. Yang pertama yaitu adanya kesempatan untuk menjual barang. Ketika perusahaan memiliki persediaan yang cukup, perusahaan tersebut dapat langsung memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu adalah memungkinkan mendapatkan potongan. Pemasok biasanya memberikan potongan harga karena menghargai loyalitas pelanggan yang membeli dalam jumlah yang cukup besar. Yang ketiga yaitu ada biaya pemesanan dapat dikurangi. Ketika persediaan cukup, perusahaan tersebut tidak perlu sering-sering melakukan pemesanan ulang, yang berarti biaya yang terkait dengan pemesanan seperti biaya administrasi dan juga biaya pengiriman dapat dikurangi. Yang terakhir yaitu ada menjamin kelancaran proses produksi. Proses produksi tidak akan terhenti ketika persediaan bahannya cukup. Ini membantu memastikan proses produksinya lancar dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Economic Order Quantity atau EOQ. Model EOQ ini merupakan model matematik yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang telah diproyeksikan dengan biaya persediaan yang diminimalkan. Untuk mencari EOQ ini, kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan akar dari 2OD dibagi dengan I. Dengan keterangan, Q adalah jumlah pesanan yang paling ekonomis, O adalah biaya pesan, I adalah biaya simpan, dan D adalah kebutuhan bahan dalam satu periode. Selanjutnya, di sini ada rumus untuk mencari frekuensi pesanan dalam satu tahun, yaitu D per Q, yaitu kebutuhan bahan dalam satu periode dibagi dengan jumlah pesanan yang paling ekonomis. Kemudian, untuk mencari rata-rata persediaan, yaitu Q per 2, yaitu jumlah pesanan yang paling ekonomis dibagi dengan 2. Kemudian, untuk mencari biaya simpan per tahun, yaitu Q per 2 dikali dengan I, yaitu jumlah pesanan yang paling ekonomis dibagi 2 dikali dengan biaya simpan. Kemudian, untuk mencari biaya pemesanan per tahun, yaitu D per Q dikali dengan O, yaitu kebutuhan bahan dalam satu periode dibagi dengan jumlah pesanan yang paling ekonomis dikali dengan biaya pesan. Kemudian untuk mencari total biaya persediaan dalam satu tahun, yaitu Q per 2 dikali dengan I kemudian ditambah D per Q dikali dengan O, yaitu sama dengan penjumlahan biaya simpan ditambah dengan biaya pesan. Kemudian, variabel dan asumsi dalam EOQ. Secara umum, ada 3 bentuk variabel dalam Economic Order Quantity yang terlihat jelas, yaitu yang pertama ada total cost atau biaya total. Itu merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam suatu masa terjadi. Total cost dalam model EOQ ini adalah jumlah dari ordering cost atau biaya pemesanan dan carrying cost atau biaya penyimpanan. Tujuan dari EOQ ini adalah untuk meminimalkan total biaya dengan menentukan jumlah pesanan yang optimal, sehingga perusahaan tidak membayar terlalu banyak untuk memesan atau menyimpan persediaan. Kemudian yang kedua ada ordering cost atau biaya pesanan, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama dalam proses pembelian. Ordering cost ini adalah biaya yang muncul setiap kali perusahaan melakukan pemesanan barang atau produk. Biaya ini mencakup biaya transportasi, administrasi, pemrosesan pemesanan, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses pemesanan. Nah, semakin sering perusahaan melakukan pemesanan, maka semakin tinggi ordering cost-nya. Kemudian yang ketiga ada carrying cost atau biaya penyimpanan. Ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyimpanan. Carrying cost adalah biaya yang terkait dengan penyimpanan persediaan seperti biaya ruang gudang, biaya asuransi, biaya perawatan, dan biaya barang yang rusak atau usang. Biaya ini akan meningkat seiring dengan jumlah persediaan yang disimpan di gudang. Kemudian model EOQ ini menggunakan beberapa asumsi penting, antara lain yang pertama itu ada permintaan konstan, yaitu permintaan barang di pasar bersifat tetap sepanjang tahun. Yang kedua ada lead time yang tetap, itu waktu antara pemesanan hingga barang tiba adalah konstan. Kemudian yang ketiga tidak ada diskon kuantitas, itu tidak ada pengurangan harga saat membeli dalam jumlah besar. Kemudian yang keempat ada biaya tetap, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tidak berubah. Yang terakhir itu tidak ada stok kosong, ini barang selalu tersedia, tidak ada kekurangan persediaan atau stock out. Kemudian dengan asumsi-asumsi ini, model EOQ menjadi sederhana dan efektif untuk menghitung jumlah pesanan yang optimal dan meminimalkan biaya total persediaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu safety stock. Safety stock adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan kondisi persediaan yang selalu aman atau penuh pengamanan, dengan harapan perusahaan tidak akan pernah mengalami kekurangan persediaan. Safety stock juga bisa dikatakan sebagai persediaan tambahan yang berfungsi untuk melindungi dari ketidakpastian permintaan, di mana safety stock melindungi perusahaan dari risiko kehabisan stok akibat permintaan yang tiba-tiba atau ketidaktepatan waktu pengiriman dari pemasok. Nah, dengan adanya safety stock, perusahaan tetap dapat memenuhi kebutuhan pelanggan bahkan dalam kondisi yang tidak pasti. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu reorder point. Reorder point adalah titik di mana suatu perusahaan atau institusi bisnis yang harus memesan barang atau bahan guna menciptakan kondisi persediaan yang harus terkendali. Reorder point atau ROP ini adalah titik pemesanan ulang di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali stok agar persediaan tidak habis. ROP juga digunakan untuk menjaga kelancaran operasional dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan sebelum stok benar-benar habis. Hal ini sangat penting dalam industri di mana persediaan yang habis dapat mengganggu produksi.
Selanjutnya, pembahasan mengenai permasalahan dan solusi dalam bidang manajemen persediaan. Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam bidang persediaan ini, baik secara internal maupun eksternal. Di sini saya akan menjelaskan secara internal. Yang pertama, stok barang di gudang sering habis tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Nah, hal ini secara umum disebabkan karena pesanan yang diterima ternyata melebihi dari perkiraan. Sebenarnya bagus karena artinya barang perusahaan memiliki daya minat tinggi dan penjualan juga terjadi peningkatan. Namun karena tidak sesuai dengan produksi dan permintaan, maka ini akan menimbulkan sebuah masalah. Solusi yang bisa dilakukan yaitu manajer persediaan harus memahami konsep stok dan pemesanan serta memprediksi kondisi pasar di masa depan. Lalu yang kedua, bahan baku mengalami kerusakan atau kedaluarsa. Solusi yang dapat dilakukan yaitu jual produk tepat waktu sesuai daya beli konsumen dan gunakan kulkas untuk memperlambat pembusukan. Yang ketiga, karyawan yang tidak jujur. Solusinya yaitu uji ulang kejujuran karyawan berdasarkan rekam jejak sebelumnya. Lalu yang keempat, perusahaan dituntut harus mengikuti standar mutu yang berlaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama jika produk tersebut sudah memasuki pasar ekspor. Solusi yang bisa dilakukan yaitu manajemen perusahaan perlu mempelajari setiap konsep dan aturan standar mutu yang berlaku. Lalu yang kelima yaitu izin Depkes dan pendaftaran Ditjen POM sebagai bentuk bahwa makanan dan minuman tersebut layak dikonsumsi. Solusi yang bisa dilakukan yaitu perusahaan menyediakan dana khusus untuk pendaftaran dan izin lembaga terkait. Lalu yang terakhir yaitu kecelakaan kerja di bagian gudang. Nah, solusi yang harus dilakukan yang pertama, melakukan monitoring yang intensif setiap waktu pada kondisi di perusahaan. Lalu solusi selanjutnya, sediakan alarm dan CCTV untuk dipantau di pos pengamanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi pada pendekatan eksternal. Yang pertama yaitu risiko perubahan iklim atau dampak pemanasan global. Nah, perubahan iklim seperti cuaca ekstrim yaitu seperti kemarau, banjir, ini bisa mengganggu produksi bahan baku yang tergantung pada alam seperti hasil petani. Nah, solusinya perusahaan sebaiknya memiliki tenaga kerja berkeahlian di bidang pemanasan global. Dan yang kedua yaitu fluktuasi mata uang asing dan dampaknya pada uang domestik. Ini bisa terjadi karena mengimpor barang atau fluktuasi nilai mata uang asing bisa membuat harga naik. Solusinya, manajer persediaan sebaiknya mengusulkan konsep cadangan dan lindung nilai dalam mata uang asing untuk perusahaan. Lalu yang ketiga, terjadinya kekacauan politik seperti ketidakstabilan dan kerusuhan atau perubahan kebijakan pemerintah. Nah, solusinya perusahaan harus memahami peta politik negara atau daerah tempat di mana perusahaan berdomisili. Dan yang terakhir yaitu produk yang sangat bergantung pada alam seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu seperti hasil petani. Nah, solusinya perusahaan harus memiliki data cuaca seperti berhubungan dengan BMKG dan pakar untuk memprediksi hasil panen. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan pengaruh manajemen persediaan yang optimal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu pengurangan biaya operasional. EOQ membantu menentukan jumlah pemesanan yang optimal sehingga menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, ini bisa membantu perusahaan menghindari pemborosan dan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisien. Nah, ini intinya menghemat pengeluaran perusahaan. Dan yang kedua yaitu peningkatan arus kas. Dengan menurunkan biaya pemeliharaan persediaan melalui penggunaan EOQ, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan karena hanya menyimpan stok yang dibutuhkan, maka arus kas perusahaan akan lebih lancar. Dan yang ketiga yaitu mengurangi risiko atau kehabisan stok. Model EOQ membantu menentukan titik reorder point agar perusahaan dapat menghindari kehabisan atau kelebihan stok sehingga operasi tidak terganggu dan biaya penyimpanan terkendali. Dan yang keempat yaitu peningkatan profitabilitas. Dengan menurunkan biaya operasional melalui pengelolaan persediaan yang optimal, perusahaan dapat mengurangi HPP dan meningkatkan margin keuntungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1, di mana dapat kita ketahui bahwa PT Sejahtera membutuhkan bahan baku dalam 1 tahun sebesar 3.600 unit dengan harga 50.000 per unitnya. Kebiasaan perusahaan adalah melakukan pembelian setiap sebulan sekali. Biaya simpan ialah berkisar 18% per tahunnya, sedangkan biaya setiap kali memesan sebesar Rp200.000. Nah, jadi pertanyaannya, berapa biaya persediaannya? Untuk mencari biaya persediaan, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mencari jumlah yang kita pesan setiap bulannya.
di mana jumlah yang kita pesan setiap bulannya itu bisa kita lihat dari membagi bahan baku yang kita butuhkan dalam 1 tahun dibagi dengan 12 bulan. Jadi 3.600 dibagi dengan 12 hasilnya yaitu 300. Jadi jumlah yang kita pesan dalam setiap bulannya ialah 300 unit. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mencari nilai dari rata-rata persediaan, di mana untuk mencari nilai rata-rata persediaan kita tinggal mengalihkan jumlah yang dipesan setiap sebulan sekali dikalikan dengan harga per unitnya dibagikan dengan 2. Jadi kan tadi jumlah yang dipesan setiap bulannya ialah 300. Itu dikalikan dengan harga per unitnya yaitu 50.000 dibagi dengan 2. Nah, setelah dikali dan dibagi didapatlah hasilnya yaitu sebesar 7.500.000. Jadi nilai rata-rata persediaannya ialah sebesar 7.500.000. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari biaya simpan dalam 1 tahun. Untuk mencari biaya simpan dalam 1 tahun itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan nilai rata-rata persediaan dikalikan dengan biaya simpan, di mana biaya simpan per tahunnya di soal yaitu adalah 18%. Jadi 7.500 kita kalikan dengan 18%, didapatlah hasilnya yaitu 1.350.000. Jadi biaya simpan dalam 1 tahunnya ialah sebesar 1.350.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal mencarikan biaya pesan dalam 1 tahun. Dimana untuk mencari biaya pesanan dalam 1 tahun, kita tinggal mengalihkan biaya yang kita keluarkan setiap kali memesan itu dikali dengan berapa kali kita melakukan pemesanan dalam 1 tahun itu. Nah, di sini kan tadi di soal udah dijelaskan bahwa kita melakukan pembelian setiap sebulan sekali. Berarti di dalam 1 tahun itu kita akan membelikan pembelian sebanyak 12 kali. Jadi biaya simpan tadi di mana itu adalah 200.000 itu kita kalikan dengan 12. Didapatlah hasilnya yaitu 2.400.000. Jadi biaya pesan dalam 1 tahun ialah sebesar 2.400.000. Nah, setelah kita dapat nih berapa biaya pesan dalam 1 tahun dan biaya simpan dalam 1 tahun, maka selanjutnya itu kita bisa mencari total biaya persediaan, di mana rumus dari total biaya persediaan ialah biaya simpan 1 tahun ditambah dengan biaya pesan dalam 1 tahun, yaitu 1.350.000 ditambah dengan 2.400.000. Didapatlah hasilnya yaitu 3.750.000. Jadi total biaya persediaan yang dibutuhkan dalam perusahaan dalam 1 tahun yaitu sebesar 3.750.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 2, di mana di dalam soal ialah perusahaan dalam soal nomor 1 kemudian ingin menerapkan model EOQ. Berapakah biaya persediaan yang paling optimalnya? Baiklah, dalam metode EOQ kita akan mencari jumlah optimal barang yang harus dipesan untuk setiap kali kita memesan. Adapun data yang kita peroleh dari soal nomor 1 yaitu total kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun adalah 3.600. Sedangkan untuk biaya pemesanannya ialah Rp200.000 per pesanan dan biaya penyimpanan tahunannya adalah 18% dari harga satuan bahan baku, yaitu Rp50.000. Nah, masukkanlah data yang kita peroleh ini ke dalam rumus EOQ, di mana rumusnya adalah akar 2 dikali O dikali D dibagi dengan I. Maka EOQ sama dengan akar 2 dikali 200.000 dikali 3.600 dibagi dengan 0,18 dikali 50.000. Nah, setelah dikali dan dibagi, didapatlah hasilnya yaitu akar dari 160.000. Nah, akar 160.000 ini kita akarkan dan didapatlah hasilnya yaitu 400 unit. Jadi EOQ-nya ialah 400 unit. Ini adalah jumlah yang harus kita pesan untuk setiap kali pemesanan. Ini tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, agar biaya penyimpanan dan biaya pesan itu akan dapat seoptimal mungkin. Nah, setelah didapatlah hasil EOQ tadi, dengan demikian biaya pesanan, biaya simpan, dan total biaya persediaannya itu akan berubah. Adapun biaya pesan yang baru yaitu bisa kita dapatkan dengan membagi kebutuhan yang kita butuhkan dalam 1 tahun dibagi dengan EOQ dikali dengan biaya pesan. Nah, tadi kan kebutuhannya yaitu 3.600 dibagi dengan 400 dikali dengan biaya simpannya yaitu 200.000. Jadi 3.600 dibagi 400 dikali 200.000. Setelah dibagi dan dikali didapatlah hasilnya yaitu 1.800.000. Jadi biaya pemesanannya dalam 1 tahun yaitu sebesar 1.800.000. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa mencari biaya simpan, di mana ini bisa kita dapatkan dengan EOQ dibagi dengan 2 dikali dengan biaya simpan per unitnya. Jadi 400 dikali 2 dikali 0,18 dikali dengan 50.000. Setelah dibagi dan dikali didapatlah hasilnya yaitu 1.800.000. Jadi biaya simpan yang kita butuhkan dalam 1 tahun yaitu sebesar 1.800.000. Setelah menggunakan rumus EOQ, selanjutnya yaitu kita bisa mencari total biaya persediaan, di mana ini kita tinggal menambahkan biaya pesanan dan biaya simpan, yaitu 1.800 ditambah 1.800. Hasilnya yaitu 3.600.000.
Setelah menerapkan EOQ, perusahaan tidak perlu lagi memesan sebanyak 12 kali dalam 1 tahun. Jumlah pesanan juga lebih sedikit, tetapi dalam volume yang lebih besar, sehingga biaya pemesanan menurun. Selain itu, biaya penyimpanan juga tetap terkendali karena jumlah rata-rata stok tidak perlu tinggi. Hasilnya, perusahaan dapat menghemat biaya hingga Rp150.000 dibandingkan dengan metode sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3, di mana apabila perusahaan nomor 1 menerapkan safety stock sebesar 150 unit dan lead time selama setengah bulan. Hitunglah reorder point-nya dan berapakah perputaran persediaan bahan baku apabila menggunakan EOQ, kemudian buatlah hubungan antara EOQ, ROP, dan safety stock. Nah, baiklah, yang pertama yaitu saya akan mencari titik reorder point-nya dulu. Adapun rumus dari reorder point yaitu safety stock ditambah dengan lead time. Kan tadi kita udah tahu bahwa safety stock-nya ialah sebesar 150 unit. Nah, selanjutnya kita dapat mencari tahu bahan baku yang digunakan selama lead time. Nah, langkah awal yang harus kita cari untuk mengetahui bahan baku yang kita gunakan selama masa lead time yaitu dengan mencari tahu dulu berapa pemakaian yang kita butuhkan dalam 1 bulannya. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nih bahwa perusahaan membutuhkan 3.600 bahan baku dalam 1 tahun. Berarti per bulannya itu kita tinggal membagikan 3.600 dibagi dengan 12. Didapatlah hasilnya yaitu 300 unit. Nah, selanjutnya kita dapat mencari penggunaan bahan baku ketika lead time. Untuk mencari penggunaan bahan baku selama waktu lead time yaitu dengan mengalihkan waktu yang dibutuhkan perusahaan selama masa tunggu dengan bahan yang kita butuhkan setiap bulannya. Kan tadi di soal udah dijelasin bahwa lead time atau masa tunggunya yaitu selama setengah bulan. Jadi setengah bulan ini kita kalikan dengan 300. Didapatlah hasilnya yaitu 150. Nah, jadi penggunaan bahan baku ketika lead time yaitu sebesar 150 unit. Nah, setelah kita mengetahui berapa penggunaan bahan baku ketika lead time, kita bisa memasukkan ini ke dalam rumus ROP, di mana rumusnya ialah safety stock ditambah dengan lead time. Kan tadi safety stocknya ialah 150, ditambah dengan lead time-nya yaitu 150. Didapatlah hasilnya yaitu 300 unit. Jadi, perusahaan harus melakukan pemesanan ulang apabila stok telah mencapai 300 unit agar stok tetap aman dan operasional perusahaan akan stabil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perputaran persediaan bahan baku, di mana perputaran persediaan bahan baku adalah ukuran menunjukkan seberapa sering stok barang perusahaan habis dan digantikan dengan stok baru dalam 1 tahun. Semakin tinggi perputaran persediaan, semakin efisien pula lah perusahaan dalam mengelola stoknya, karena tidak ada barang yang terlalu lama disimpan sehingga mengurangi risiko kerusakan ataupun kadaluarsa. Nah, ada perumus dari perputaran bahan baku yaitu dengan membagi biaya bahan baku dalam 1 tahun dengan rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menghitung dulu berapa rata-rata persediaan bahan baku. Nah, untuk mencari rata-rata persediaan bahan baku itu kita tinggal mengalihkan EOQ dikalikan dengan harga per unitnya dibagi dengan 2. Jadi 400 dikalikan 50.000 dibagi dengan 2, setelah dikali dan dibagi didapatlah hasilnya yaitu 10 juta. Nah, setelah kita dapat berapa rata-rata persediaan bahan, maka masukkan angka ini ke dalam rumus perputaran persediaan bahan baku. Jadi, perputaran persediaan bahan baku sama dengan 3.600 dikali 50.000 dibagi 10 juta. Didapatlah hasilnya yaitu 18 kali. Ini berarti perusahaan mempunyai perputaran bahan baku sebanyak 18 kali. Berarti perusahaan mengganti seluruh stoknya setiap 20 hari. Karena 1 tahun ada sekitar 365 hari. Nah, angka ini menunjukkan bahwa stok tidak terlalu lama tersimpan, sehingga risiko kerusakan ataupun penyimpanan berlebih itu akan dapat dihindari. Dengan kata lain, manajemen persediaan yang menggunakan EOQ memastikan bahwa stok digunakan secara optimal tanpa terjadi pemborosan biaya penyimpanan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dari EOQ, ROP, dan safety stock, di mana bisa kita lihat pada grafik di samping, di mana pada grafik ini safety stock berada pada level 150 unit. Artinya, meskipun ada fluktuasi dalam permintaan atau keterlambatan pengiriman, perusahaan memiliki setidaknya 150 unit untuk menghindari kehabisan stok. Ini menjadi level terendah yang diharapkan tidak dilampaui oleh perusahaan. Yang selanjutnya ialah titik reorder point atau ROP. Ini adalah titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan ulang agar stok yang dipesan tiba tepat waktu sebelum stok benar-benar habis. Pada grafik ini, reorder point ditetapkan pada level 300 unit. Nah, ketika stok turun ke level 300 unit, pesanan baru akan dibuat.
Karena reorder point berada di atas safety stock, hal ini akan memberikan waktu bagi perusahaan untuk menerima pesanan baru sebelum stok benar-benar turun di bawah level aman yaitu 150 unit. Nah, selanjutnya yaitu titik Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ dalam grafik ini berada pada angka tertinggi yaitu 550 unit. Kenapa 550? Karena adanya safety stock dari perusahaan, jadi 400 ditambah dengan 150. Makanya EOQ-nya terletak di 550. Titik ini menunjukkan jumlah stok yang diisi ulang setiap kali pemesanan dilakukan. Pada grafik, segitiga-segitiga ini menggambarkan siklus pemesanan ulang, di mana segitiga di dalam grafik itu ada 9. Berarti, pemesanan dengan EOQ dilakukan sebanyak 9 kali di dalam 1 tahunnya. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa stok secara berkala akan turun hingga mencapai reorder point yaitu 300 unit, lalu pemesanan ulang dilakukan sehingga stok kembali naik ke puncak yaitu di titik 550 unit. Begitu terus akan berulang hingga 9 kali. Nah, siklus ini akan terus berlangsung untuk menjaga agar persediaan tetap pada level yang optimal, karena EOQ adalah kuantitas yang dioptimalkan. Nah, untuk menyimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, dengan memilih EOQ sebagai jumlah pemesanan, perusahaan dapat meminimalkan total biaya dari persediaan. Baik, kesimpulan dari materi ini, manajemen persediaan yang efektif membantu menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Dengan konsep EOQ, perusahaan dapat mengoptimalkan persediaan, menekankan biaya, dan meningkatkan pelanggan, yang semuanya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan finansial perusahaan. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai manajemen persediaan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.